Yang paling bikin tersentuh dan sebenarnya pengen balik lagi ke sana itu karena mutawifnya Ustadz Maji itu juga sampai bilang kan kalau misalnya sebenarnya Rasulullah ini sangat senang gitu kalau misalnya umatnya itu justru yang apa sih nyambangin dia gitu, mengunjungi dia, terus kayak misalnya Rasulullah tuh berterima kasih, padahal harusnya kan kita ya berterima kasih. Jadi waktu saat Maji bilang kayak gitu, Mutawif bilang gitu, saya langsung kayak ya Allah gitu. Karena dari orang tua udah percaya sama seorang muslim dan Dharma Wisata Indonesia karena berangkatnya bersama 3 ustadz. Jadi ya udahlah kalian berangkatlah sama ustadznya itu udah insya Allah aman gitu. Insya Allah udah pasti dibimbing. Jadi ya udahlah ya kita ikhlas gitulah, sekalian belajar juga mungkin. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, tidak perlu menunggu tua atau usia senja untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umroh. Anda bisa melaksanakannya bahkan meski di usia muda. Tentunya dengan niat dan juga usaha, dan yang paling utama adalah memilih travel dan juga teman yang terbaik dalam melaksanakan umroh Anda. Dan hari ini saya akan berbagi pengalaman dari teman-teman yang melaksanakan umroh bersama Suara Muslim dan Dharma Wisata Indonesia. Pada bulan Desember lalu, ada banyak kesan dan juga kenangan serta harapan ya untuk umroh-umroh berikutnya. Nah, seperti apa pengalaman mereka? Kita akan diskusi bareng dalam SM Talk Inspirasi. Hari ini saya Muhammad Nasir bersama dengan tamu-tamu spesial yang sudah hadir ke studio Suara Muslim. Kita sambut ada Mbak Roshidah dan juga Mbak Hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah makan ya? Alhamdulillah sudah. Sudah makan atau puasa nih? Oke, baik, dan alhamdulillah terima kasih sudah hadir ke studio Mbak Rosi dan juga Mbak Hana ya. Saya teringat ketika pertama kali berangkat bareng mereka berdua, sebenarnya ada 3 orang ya? Iya, 3 orang. Mana satunya nih, nggak ada? Satunya lagi ya sekolah. Oh, lagi sekolah. Kalau yang ini sudah selesai sekolah atau gimana? Masih sekolah, lagi liburan. Oh, lagi liburan. Nggak kabur ya? Oke. Kalau Mbak Rosi sudah lulus kuliah. Oh, sudah lulus kuliah, sudah kerja. Pernah ke studio Suara Muslim sebelumnya? Iya, pernah sekali aja. Sharing-sharing sama. Sharing. Dengan mitra Muslim gitu ya. Oke, berarti sudah duduk di kursi panas ini ya. Sekarang masuk lagi ke kursi panas berikutnya. Oke, kalau memang di umroh Suara Muslim bersama Dharma Wisata Indonesia itu ada range umurnya kemarin lumayan panjang ya. Ada yang masih sekolah, ya, seperti adiknya tadi itu. Memang 3 beradik, betul ini ya? Iya. Kemudian juga ada yang sudah umur 30, 40, 50, 60, bahkan ada yang 70 ke atas ya? Iya, betul. Pembimbing kita, Ustaz Taufik Abe, 75 umur beliau. Ada jamaah juga yang usianya 70 tahun. Tapi semuanya bisa jadi satu, semuanya bisa jadi keluarga, dan semua saling support ketika umroh. Nah, kalau 3 saudara, atau 2 ini sekarang yang ada di studio ini ya, cita-cita untuk melaksanakan umroh itu sejak kapan sih? Monggo. Aku dulu. Apa diajak sama orang tua, ditawari, atau memang saya udah sejak sekolah gitu ya sudah pengen, karena memang mungkin di sekolah diajarin tentang keislaman gitu dan pengen melaksanakan umroh? Ya kalau dulu kan sekolahnya di itu ya, SDIT ya. Terus jadinya ya udah tuliskan cita-cita kalian gitu. Akhirnya kita nulis umroh pada umur lalala ya, tapi sebenarnya lupa ya kita nulis apa pada saat itu, tapi dari kecil sih sebenarnya udah pengen umroh kayak gitu. Tapi masih ingat nggak di usia berapa di situ dituliskan? Nggak tahu, karena kayak belas gitu deh, kayak 18 tahun gitu. Dan akhirnya tercapai ya? Tercapai, walaupun saya umurnya 21. Gimana tuh rasanya kemudian harapan yang dulu mungkin ditulis pada waktu buat tugas sekolah ya? Tapi kemudian ternyata tercapai, gimana tuh rasanya? Ya seneng banget, kayak dreams come true gitu, kayak oh ya yang aku tulis waktu itu tuh dicapai gitu. Kasih tahu nggak ke teman-temannya, ke bestie-bestinya, atau dirahasiakan nih umrohnya? Ya teman-teman deket aja gitu. Ada yang just tip? Enggak ada ya. Kalau Mbak Rosi gimana? Memang dulu, bukan dulu ya, memang ada cita-cita pengen melaksanakan umroh dan haji di usia masih 2 bulan ya? Iya, masih 2 bulan, alhamdulillah. Iya. Sama sih kurang lebih, karena dari dulu dari orang tua dan lingkungan juga sudah mengajarkan kita istilahnya salah satu rukun Islam yang kalau misalkan kita mampu untuk melakukannya salah satunya adalah haji dan umroh. Jadi juga punya keinginan dan niat untuk ke sana gitu ya dari kecil. Dan mungkin kalau melihat cerita-cerita mungkin juga udah banyak kakak kelas atau mungkin yang udah di usia muda juga udah bisa umroh, jadi pengen ke sana juga gitu. Tapi dulu terbayang nggak ini cita-citanya tadi ternyata bisa terlaksana di tahun-tahun ini? Mungkin dulu kebayangnya kan mungkin sudah usia 40-an, 50-an baru bisa melaksanakan itu kan, tapi ternyata di usia 20-an?
Iya bener Ustaz. Nggak kebayang atau gimana? Mungkin malam-malam nggak bisa tidur, ya Allah, aku ternyata hanya bisa berangkat umroh. Iya, saya bener-bener gitu ya. Bener-bener. Gimana Bahkan sampai tiba di sana gitu ya, itu masih kayak ngerasa di sana Allah surreal banget. Di Madinah. Di Madinah kayak surreal banget, kok ini beneran di Madinah nih kayak gitu. Maksudnya karena saking nggak nyangkanya gitu, ternyata bisa sampai sini juga. Saking excitednya ya. Sampai-sampai saya excitednya ini listrik di kamarnya. Bener. Listrik di kamarnya sampai meletup ya. Enggak, itu kan kecelakaan ya, kita nggak tahu. Tapi ketika nyampe ke kita kan dari Surabaya ke Madinah gitu, Mitra Muslimnya langsung nggak ke Jeddah, tapi langsung ke Madinah. Nyampe di Madinah itu kemudian nyampe ke kamar hotel ya. Iya. Baru kemudian sholat di Masjid Nabawi. Masih belum nyangka ya bisa nyampe sana. Iya, Nah, ketika nyampe ke situ sesuai nggak dengan mungkin selama ini yang dibayangkan? Oh ternyata seperti ini, atau melebihi ekspektasi, atau justru di bawah ekspektasinya kota Madinah dan Masjid Nabawi itu? Wah, Masya Allah. Kalau menurut saya sih kota Madinah itu sangat-sangat sangat-sangat melebihi ekspektasi sih Ustadz, karena nggak nyangka banget bakal seadem itu suasananya di Madinah, dan sangat terharunya karena membayangkan bahwa di sini tuh dulu loh tempatnya para sahabat Rasulullah berkumpul dan berjuang untuk mempertahankan Islam. Terus saya benar-benar sama-sama bisa menjejakkan kaki di sana, jadi ya terharu gitu Ustadz. Jadi benar-benar di luar dari bayangan selama ini gitu ya. Kalau Hana, apa bayangannya ketika masuki Madinah, kemudian ketika nyampe di sana itu? Ketika nyampe di sana sebenarnya kan kita punya bayangan ya, kota di Timur Tengah itu kayak gersang segala macam gitu. Tapi waktu sampai di sana tuh kan dingin ya saat waktu itu. Rasanya tuh kayak dipeluk aja nggak tahu kenapa gitu. Terus habis itu ya sama kayak Mbak Rosi tadi, ya kayak enak banget di sana itu, nggak tahu kenapa. Dan juga yang paling bikin tersentuh dan sebenarnya pengen balik lagi ke sana itu karena mutawifnya Ustadz Maji itu juga sampai bilang kan kalau misalnya sebenarnya Rasulullah ini sangat senang gitu kalau misalnya umatnya itu justru yang apa sih nyambangin dia gitu, mengunjungi dia, terus kayak misalnya Rasulullah tuh berterima kasih, padahal harusnya kan kita ya berterima kasih. Jadi waktu saat Maji bilang kayak gitu, Mutawif bilang gitu, saya langsung kayak ya Allah gitu. Apa kemarin doanya waktu di sana itu? Waktu Quraudhah mungkin ya, doa jodoh enggak? Waduh. Ada juga nggak tuh? Siapa tahu kan, ya Allah semoga tahun 2023 saya dapat jodoh gitu kan? Enggak ada. Oh ini ada. Ditulis namanya gitu ya. Oke. Tapi waktu di sana ada doa yang maksudnya yang mungkin selama ini disimpan-simpan buat dilantunkan ketika di Raudhah itu, ada doa. Kalau dari saya sih, karena semua doa baik dan pengennya emang kebaikan di dunia dan akhirat, jadi semua doa itu bisa diucapkan, bahkan yang titipan-titipan dari teman-teman itu juga ada. Iya. Pakai catatan juga berarti ya, yang di note di HP ya. Iya. Si A nitip apa, si B nitip apa, oke. Nggak dijadiin satu aja semua doanya, semoga doanya dikabulkan. Iya, itu betul juga sih. Karena kan panjang ya biasanya doanya. Oke, jadi pengalaman ketika masuki Makkah dan Madinah. Tapi balik lagi ke niat untuk melaksanakan umroh. Ada mungkin usaha-usaha tertentu, ikhtiar-ikhtiar dilakukan agar bisa melaksanakan umroh nggak nih? Mungkin teman-teman yang juga di usia muda pengen mengikuti jejak Rosi dan juga Hana serta adanya tadi ya si Ulia gitu. Mungkin ada ibadah khusus yang dilakukan atau mungkin juga ada hal-hal lainnya gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya salah satu doa favorit yang suka dilantunkan, terutama misalnya habis sholat atau habis sholat tahajud itu misalnya, ya saya pengen supaya saya itu masih bisa kami gimana ya, cuma saya sendiri lah pengennya, kami itu masih punya kekuatan, kemampuan, kesehatan supaya bisa menjejakkan kaki di tanah-tanah yang kau berkahi, di tanah-tanah yang kau sucikan, di tempat-tempat yang kami inginkan gitu saja. Jadi kayak doa yang selalu dilantunkan tiap malam kayak gitu. Masuk diantaranya masuk ke umroh ini. Betul. Oke. Kalau Hana gimana? Ya sama aja sih Ustadz. Terus paling itu yang bikin kaget sebenarnya waktu Umi bilang ya udah umroh aja itu sekalian Ulia, Hana, Rosi bertiga gitu. Iya, ini juga menarik Mitra Muslim. Jadi ketika saya ketemu ini 3 orang saudara, ya kalau lihat dari matanya kelihatan gitu saudara gitu ya. Kayak pakai masker gitu kan. Kok nggak ada orang tuanya? Nggak ada. Tapi memang disuruh berangkat bertiga gitu ya. Ada. Kenapa orang tuanya juga nggak ikut? Apa karena ada kesibukan lain, nggak bisa cuti atau gimana? Kurang lebih kayak gitu. Atau memang ya udah ini buat bertiga gitu? Ya, karena ini karena dari
orang tua udah percaya sama seorang muslim dan Dharma Wisata Indonesia karena berangkatnya bersama 3 ustadz. Jadi ya udahlah kalian berangkatlah sama ustadznya itu udah insya Allah aman gitu. Insya Allah udah pasti dibimbing. Jadi ya udahlah ya kita ikhlas gitulah sekalian belajar juga mungkin. Oh gitu. Jadi karena seorang muslim yang ngadakannya ada 3 ustadz. Jadi percaya Ustaz. Oh, jadi nggak perlu didampingi orang tua ya sudah berangkat. Atau mungkin ini ada kan kadang orang tua tuh ada hadiah gitu ya, ada reward untuk pencapaian tertentu dari yang bertiga ini. Mungkin ada yang satu ini mendapat mencapai apa sehingga dapat reward umroh atau gimana? Memang nggak ada? Ulia nggak sih? Karena Ulia itu waktu mau lulus SMP itu khatam apa sih 15 juz. Terus akhirnya masuk ke Mandua yang istilahnya udah apa ya kayak ya udah didoakan Umi biar Ulia tuh masuk sana, akhirnya Ulia masuk sana juga. Jadi kayaknya itu juga pencapaian. Hadiah dan berefek juga kepada kakak-kakaknya. Betul. Meskipun adanya yang dapat reward ya. Artinya kan biar semua nggak dibeda-bedakan ya. Nanti yang satu berangkat kok kakak-kakaknya nggak ikut. Tapi dia berangkat sendiri. Dia berangkat sendiri kan. Gak ada temennya. Jadi ditemenin sama kakak-kakaknya ya. Oke. Cuman waktu itu ada sempat kepikiran nggak ganti aja deh rewardnya atau hadiahnya nggak usah ke umroh gitu, ganti yang lain, ada mikir gitu nggak? Atau langsung yes? Sejujurnya kalau mungkin cerita Ulia ya, Ulia itu sempat agak galau gitu, aku ikut umroh nggak ya, karena dia kan kebetulan sekolahnya pesantren dan mungkin susah gitu ya untuk liburnya, dan dia ada kegiatan juga. Jadinya dia sempat galau, aku umroh nggak ya, sempat mau izin tuh, nggak usah umroh, sekalian berangkat berdua aja, sempat kayak gitu. Cuma akhirnya diingetin lagi gitu, kapan lagi kita tuh ada kesempatan, kapan lagi ada kemampuan, mumpung ini ada waktunya gitu ya, jadi segera berangkat. Gitu, iya. Siapa tahu nanti kalau mungkin berangkat lagi sudah nggak bareng lagi kan, mungkin sama pasangan masing-masing, keluarga masing-masing gitu ya, setelah menikah kan berangkatnya sama suami sama anak, udah nggak bertiga sama saudara lagi. Dan ini juga pengalaman yang luar biasa, berangkatnya bertiga bersama seorang muslim dan Dharma Wisata. Berarti waktu itu tahu umrohnya dari radio? Bener, dari ibu sih yang biasanya kalau misalkan kerja sambil di mobil tuh dengerin radio seorang muslim. Terus buru-buru lah ngomong, ini loh sedang daftar, ini udah dicatin sampai nomornya 08 itu dicatat terus bener-bener kayak itu radionya ngomong 08 dia nyatet terus langsung kirim ke saya waktu itu terus sedang daftar gitu. Oke, kalau gitu terima kasih buat Umi ya sudah mencatatkan dan mendaftarkan dan ngasih rekomendasi ya ke seorang kepada 3 anaknya ini bersama dengan seorang muslim dan Dharma Wisata Indonesia. Oke, kemudian kita masuk ke Madinah ya. Beberapa hari di sana, kemudian yang paling berkesan apa tuh kalau di Madinah? Ana dulu deh. Sebenarnya paling berkesan tuh waktu kita miss kegiatan apa? Sama Ustadz siapa itu? Ustadz Mudofar Mudofar. Iya, sama Mudofar. Jadi kita itu capek banget istilahnya. Terus kita tidur baru 15 menit karena itu malam apa malam. Oh, malam. Oke. Besoknya kita mau umroh. Iya. Malamnya kan ada manasik, ada manasik lagi ya. Kita tuh kayak ya udah kita tidur dulu 15 menit lah gitu. Tapi ternyata bagus. Jadi nggak ikut. Oh, jadi berkesan. Nggak tahu kenapa tuh berkesannya. Harusnya kan kita nggak kayak gitu ya Ustaz ya. Oke. Itu sih sebenarnya. Tapi kita tadi kesannya karena mungkin di sana dapat ilmu yang spesial gitu dari semua kayaknya karena kita nggak ikut, jadi kita sebenarnya agak bingung-bingung dikit gitu waktu menjalannya. Jadi kayak nyesel banget sih. Kalau di tempat tertentu mungkin waktu di pintu Madinah atau mungkin di mana nggak ada yang mungkin yang sangat berkesan waktu itu? Kalau saya semua tempat berkesan sih Ustaz. Misalnya kayak di Jabal Uhud pun karena mendengarkan tausiahnya Ustaz Mudofar juga jadi berkesan. Terus kemudian saat di Raudhah, alhamdulillah waktu itu kan akhirnya sempat akhirnya bisa masuk ke Raudhah. Walaupun mungkin waktu itu rada lari-lari ke sana ya karena takut telat. Gitu. Iya, telat terus kayak alhamdulillah bisa masuk. Terus begitu sampai di sana juga sebetulnya sangat crowded gitu kan. Cuma semacam diuji gitu loh kekuatan antar timnya gitu, jadi ngerasa kayak gitu banget karena kita harus pegangan satu sama lain gitu kan supaya nggak ada yang ketinggalan juga. Terus sampai seperti itu ya? Sampai kayak gitu, sampai takut diinjak-injak apa segala macam. Iya. Itu juga. Terus sampai salah satu yang terkenang itu juga salah satu anggota jemaah umroh gitu ya, dia bilang makasih ya Mbak udah dipegangin tadi. Itu kan saya ya Allah, biar kita tuh sama-sama terus. Cuma dipegang doang tapi sangat berarti gitulah. Kalau kesan bersama dengan jamaah yang lain gimana? Kesan-kesannya? Ya mungkin ada tadi kayak kesan sama jamaah karena dipegangin dia merasa terima kasih banget, atau mungkin ke teman sekamar karena kan waktu di Mekah sama Madinah beda kayaknya teman sekamarnya atau masih sama? Kalau di Madinah bertiga aja, terus di Mekah ada 1 orang lagi gitu. Sama Bunur kayaknya. Sama Bunur. Gimana tuh? Harus saling memahami ya. Iya benar-benar. Iya.
Kalau sama yang lain gimana? Salah satu yang berkesan juga itu ada, kita kan tiga bersaudara Ustaz. Ada juga 3 bersaudara tapi versi lebih senior, jadi lebih tua gitu. Jadi, Oh iya betul, sama-sama perempuan-perempuan juga ya. Juga, jadi kayak ngerasa ya Allah ketemu saudara gitu. Ada Bu Ana, ada Ibu Ati ya. Betul. Iya, Sama Bu Bu Panca. Bu Panca, Iya, ini juga itu. kapan-kapan kita siaran juga dengan beliau ini ya Iya, bertiga ya. iya. Tapi beda usia tadi. Beda usia tapi kayak 3 saudara gitu. Gimana tuh sharing atau gimana sama mereka? Jadi sebetulnya salah satu yang saya ingat pas di Madinah itu agak lucu juga Ustadz, karena 3 orang ini kan senior gitu ya, terus sempet ada salah satu yang terpisah, terus yang terpisah ini ketemunya sama kita, terus lama dicariin nggak ketemu, terus ternyata ya emang mereka apa ya, bukan nyasar sih, kayak kurang kontak aja, cuma jadinya lucu gitu, karena salah satunya kepisah ya apa nih? Bisa dihubungi. Iya. Jadi dicariin di kamar gak ada kayak gitu. Gimana akhirnya ketemu? Akhirnya ketemunya ya pas udah Isya, udah mau sholat lah pokoknya tuh baru ketemu. Dia apa sih udah dicariin kemana-mana, ditungguin di kamar kok nggak datang. Habis itu aku udah bolak-balik tapi juga nggak datang, dicariin di grup diangkat, di telepon nggak diangkat kayak gitu lah. Ternyata di mana beliaunya yang nggak? Ternyata belanja itu alay-alay. Jadi yang satu tuh udah jalan duluan, habis itu yang duanya masih toleh-toleh ya, wes ketinggalan. Tapi belanja nggak ketemunya waktu belanja atau sebelum belanja itu? Ketemunya setelah sholat, mereka kan pisahnya setelah sholat. Setelah sholat tuh, satu asar pisah. Yang satu ini ternyata belanja. Lurus untuk ke hotel balik kamar. Duanya tuh toleh-toleh gitu. Akhirnya nggak ketemu. Nggak ketemu. Gitu. Dan kemudian yang satu lagi belanja. Yang satu ini tadi itu akhirnya ketemunya sama kita di masjid karena sholat, terus kayak 2 orang ini dari tadi tuh kak. Oh, yang 2 tadi ini yang awalnya tolak-tolak tadi akhirnya mereka belanja. Mungkin dapat ilham untuk menuju ke toko ya. Gimana kemarin belanjanya di mana, kalau ini di Mekah apa di Madinah? Dua-duanya. Di mana ada kesempatan belanja lah. Karena menggunakan kesempatan yang ada gitu ya di sela-sela ibadah, karena kan sayang juga kalau ketinggalan ibadah di sana. Nah, kalau misalnya disuruh milih itu suasananya suasana Mekah atau Madinah yang paling dirindukan banget? Aduh, dua-duanya beda sih Ustaz, punya feelnya masing-masing gitu. Kalau ini Hana gimana? Kayaknya nggak bisa milih deh Ustaz. Ya setelah kan disuruh milih nih, mau balik kemana lagi? Kedua-duanya pasti ya. Tapi mungkin yang lebih keduanya sama gitu, tapi mungkin lebih prefernya ke saya yang lebih berkesan di sini nih. Gitu. Di Madinah kayaknya. Madinah? Iya. Oh, kenapa tuh? Enak kan, gampang, jadi kemana ke Mekah selain umroh gitu kan. Oh gitu. Kalau mungkin dari suasana masjidnya atau mungkin suhunya atau apanya yang bikin lebih milih Madinah itu? Nggak tahu kenapa, tapi kayak attach aja ke sana gitu. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Mungkin kan ada Rasulullah di sana ya, masih gitu. Rasulullah. Kalau Rosi? Susah beneran Ustaz kalau disuruh milih, soalnya kalau Madinah itu secara kota itu kan kayak memang lebih tertata gitu kan ya, jadinya lebih adem, terus secara masjidnya itu kan juga lebih kayak enak juga gitu kan. Tapi di Mekah itu juga sebenarnya walaupun dari sisi keramaian dan crowdednya itu juga salah satu yang dirindukan juga sebenarnya, kayak kapan lagi bisa bener-bener melihat Ka'bah, sholat depan Ka'bah itu kan yang sangat dirindukan juga. Kalau misalkan memang ada kesempatan ya pengen dua-duanya, gimana ya, pengen bisa ada di dua-duanya. Tapi sehat keduanya kemarin ya, di 2 tempat sehat-sehat kan ya, nggak ada yang sakit ini ya. sih sempat beli koyo Ustaz. Iya, tapi capek. Iya, sebenarnya capek Ustaz. Wajar itu capek itu, karena kan habis tawaf di Mekah kan capeknya. Di Madinah Capeknya di Madinah nggak tahu kenapa gitu. Ya udah. Karena kan keliling-keliling gitu ya. Iya benar. Kalau nyampe Mekah kan sudah tawaf, sudah sa'i gitu ya. Habis itu dari hotel ke masjid, belum lagi belanjanya. Sehingga akhirnya perlu koyo ya. Iya, beli koyo. Tambahan itu artinya. Apalagi kalau di Mekah kan memang dia keutamanya Masjidil Haram kan 100.000 lipat kan ya, dibandingkan di Madinah kan 1.000. Cuman yang tadi itu kadang orang lebih merasa rindu karena suasananya, karena suhunya, vibe-nya juga mungkin di sana ya. Tapi semoga bisa ke sana lagi ya. Ya, Mitra Muslim, selain bersama dengan Mbak Hana dan juga Mbak Rosi, hari ini saya juga bersama dengan marketing manager dari PT Dharma Wisata Indonesia, Pak Alwi Adnan. Assalamualaikum Pak Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini wanginya wangi Arab ya? Wangi Arab ya? Mau berangkat lagi kayak ini Pak Alwi ya? Mudah-mudahan insyaallah, doakan aja nggak ada halangan, nanti kita. Kapan berangkat lagi Pak? Tanggal 1. Ya, Ustadz Ustadz Bangun Samudra. Bangun Samudra. Oke, jadi kemarin Desember, Januari, Februari, Maret berangkat lagi.
Sampai 4 bulan Pak ya. 3 bulanan. 3 bulanan ya. Oke, 3 bulan baik. setengah. Ya, makanya Pak Alwi kemarin nggak gundul karena mau berangkat lagi. Kenapa? Nggak gundul kan kemarin ya? Nggak gundul. Ya, karena mau berangkat Nanti lagi. insya Allah Nanti di sana ya. Karena berkali-kali berangkat. Oke, Pak Alwi, kita tadi ngobrol tentang bersama Mbak Hana dan juga Mbak Rosi tentang umroh 15 Desember kemarin ya bersama dengan Dharma Wisata. Kalau Pak Alwi melihat teman-teman termasuk ini kan bertiga berangkat nih. Benar. Gimana tuh Pak mereka? Baik-baik saja atau mungkin suka bikin onar di sana atau gimana? Nah, mereka enjoy ya. Enjoy ya. Apa namanya ceria. Setiap kita ajak ke mana ziarah dan lain sebagainya, mereka juga antusias ya. Apa namanya juga proaktif, banyak pertanyaan dari mereka. Ya sebisa mungkin kita jawab, kita akomodir pertanyaan-pertanyaan tadi. Untuk ibadah dan lain sebagainya, saya lihat mereka juga giat ya ke masjid dan lain sebagainya. Masya Allah. Mungkin dari sisi masih muda, untuk keduanya juga memang dari hatinya niatnya untuk ibadah dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya selfie aja bisa. Gitu. Seperti kebanyakan jamaah-jamaah lain ya, yang muda-muda itu bingung mau selfie gitu. Tapi kemarin sempat selfie, sempat dokumentasi juga ya. Sempat kita bikin juga loh satu video dokumentasi. Iya, oke. Tapi maksudnya itu bukan yang utama. Bukan. Tidak menghilangkan esensi dari ibadahnya gitu ya. Oke. Tapi sering juga Pak Alwi menghadapi atau jamaah-jamaah yang udah seperti ini ya di Dharma Wisata. Iya, alhamdulillah kita juga dari mulai dari beberapa umrah, mulai dari yang kecil, menengah, remaja maupun yang dewasa atau sepuh, kita semuanya kita terima ya, kita nggak ada yang ditolak. Apalagi memang batasan umur untuk umroh juga dari pihak Kemenak maupun pihak Wazaratul Hajj Arab Saudi tidak membatasi, asal sehat ya udah kita terima. Angkat semua gitu ya. Iya. Oke, jadi artinya sudah terbiasa melayani jamaah-jamaah yang muda gitu Pak Alwi. Iya. Kan kalau misalnya yang melayani kan lebih tua nih, maksudnya yang dilayani kan lebih muda gitu ya. Kita ngikutin aja maunya mereka ya kan. Kita juga tapi nggak banyak mau kan Pak, nggak banyak keinginan kan, nggak banyak minta-minta kan mereka kemarin ya. Kita juga pernah muda ya dulu. Iya, nggak rewel kali ya. Oke. Artinya interaksinya juga mudah dengan jamaah yang lain gitu ya. Nggak ada komplain juga mereka Pak Alwi? Apa itu? Nggak ada komplain? Ada sedikit. Iya, ada, mereka juga ada komplain. Komplain lampu mati itu loh. Komplain lampu mati. Terus apa? Iya, dari lampu ya. Iya, dari lampu. Iya, itu kan di luar kehendak ya. Iya, kehendak benar. Sampai takut dia kemarin Pak Alwi dikira mau ganti itu. Iya. Tapi tidak apa-apa, semuanya juga terkendali ya, semuanya juga teratasi semuanya. Nggak ada masalah. Baik, dan alhamdulillah juga bisa didampingi Pak Alwi gitu ya ketika umroh, dan Pak Muhammad juga kemarin ya. Ada juga. Dan 3 mutawif gitu. Kalau untuk yang keberangkat Pak Alwi ini kan saya kemarin beberapa kali baca di media itu ada kenaikan harga pesawat naik, kemudian harga hotel naik, tapi di Dharma Wisata harganya ikut naik juga nggak nanti nih untuk keberangkatan berikutnya? Ya, kita sudah sampaikan di awal bahwa kita Dharma Wisata komitmen apa yang kita sampaikan di awal, ya udah kita akan tunaikan sesuai yang kita janjikan. Insya Allah nggak ada kenaikan, biarpun memang Arab Saudi ada kenaikan dan lain sebagainya, kecuali nanti program baru. Nah, program baru ya tentunya kita menyesuaikan. Tapi kalau sudah kita sampaikan, apalagi sudah kita siaran dan lain sebagainya, mereka juga udah mendengar. Kok tahu-tahu naik kan gitu. Jadi kita juga nggak enak gitu. Kelihatannya kok nggak proof gitu. Gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya naik di tengah jalan itu ya. Iya. Harganya nggak ada naik di tengah jalan. Jadi naiknya di agen, turunnya juga di terminal gitu. Naik di tengah-tengah jalan. Apalagi di atas pesawat ya. Di tengah jalan. Karena mitra musim untuk yang keberangkatan berikutnya ini 1 Maret lalu ya. Iya, insyaallah. 1 Maret 29.500.000 rupiah. Dan kalau bicara fasilitas, Mbak Rosi sama Mbak Hana kemarin menilainya fasilitas yang diberikan oleh Dharma Wisata Indonesia gimana tuh? Bintang 5 sih Ustaz. Bintang 5. Soalnya sesuai dengan yang di harganya, sesuai dengan yang di pelayanannya. Yang dijanjikan juga betul, gitu ya. Betul. Dapat ini, iya. Semuanya dapat sesuai ya. Sesuai. Justru maskapainya kita upgrade kemarin. Jadi Surabaya Jeddah pakai Lion, kita pakai premium. Surabaya Madinah. Iya betul.
Ya kan? Upgrade kemarin tuh Pak. Upgrade, ya. Betul. Oke, dan kita sampai pada pertanyaan-pertanyaan cepat ya buat Pak Hana dan juga Mbak Rosi yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Terima kasih. Silahkan apa yang terlintas ya dalam benak ketika mendengar kata-kata ini. Kita langsung jawab. Barengan ya Ustaz? Enggak, satu-satu. Oh, satu-satu. Kalau barengan nanti Nggak denger ya? Nggak sama jawabannya ya. Tahu-tahu nggak sama. Oke. Yang pertama Madinah. Oh, Masjid Nabawi. Satu kata aja. Ya. Oh, Masjid Nabawi. Oke, itu satu ya. Satu bangunan. Iya, Oke. Lovable. Lovable. Oke. Makkah. Ka'bah. Ngangenin. Oke. Raudhah. Hijau. Hijau. Kubahnya hijau. Karpetnya juga hijau ya. Karpetnya yang yang hijau hijau. loh. Betul hijau. Ya, identik hijau ya. Hijau betul. Kalau Ana? Struggle. Karena mau ke sana harus struggle ya. Masya Allah, betul sekali. Dan tawaf? Muter-muter. Ya, muter-muter ya. Rame sih. Rame ya. Oke. Dan mau wisata? Top. Oke. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Tadi struggle di Raudhah ya? Iya. Lebih struggle di Raudhah apa waktu tawaf? Di Raudhah sih. Lebih struggle di Raudhah ya? Soalnya bener-bener padat banget Ustaz. Iya, tari-tarian. Oke. Tapi kalau yang laki-laki kemarin nggak sepadat itu Pak Alwi? Iya, kok beda? Kemarin lebih teratur ya untuk yang laki-laki, untuk bapak-bapak itu teratur juga, masuknya juga rapi, waktu kita antri juga dan lain sebagainya. Semuanya kondusif ya. Betul. Sampai masuk di tempat Raudhah kan setelah antri terus kita akan transit itu. Duduk dulu ya. Duduk dulu kira-kira ya kapasitasnya Raudhah tadi disetting di luar. Oh kira-kira udah penuh nih. Nah, udah baru masuk. Alhamdulillah di dalam juga kita bisa leluasa ya, sholat dan lain sebagainya. Nggak terlalu berdesakan. Jadi nggak berbeda dengan yang ibu-ibu berarti ya? Mungkin ibu-ibu mungkin waktunya ya, karena mungkin dapatnya jam berapa kemarin? Jam 8 ya. Oh, jam 8. Iya, padat yang kita kan sore ya. Sore, betul. Jadi lebih longgar ya. Malam padat lagi itu. Seandainya kita dapat malam ya mungkin sama padat dengan ibu-ibu saya kira. Struggle seperti itu juga ya. Terus malah banyak sih Ustaz, karena waktu tawaf itu juga sebenarnya kalau dari saya pribadi ngerasa dijagain juga sama ustadz-ustadznya gitu. Karena ada yang jagain gitu. Jadinya rasa safe juga, rasa aman karena sama-sama satu barisan gitu. Kecuali terpisah dari barisan, baru kemudian tahu gimana. Kan ada yang biasanya yang terpisah dari barisan karena ngejar Hajar Aswad, ngejar sholat di Jilid Ismail. Iya, jadi iya juga waktu tawaf itu memang tempat-tempat yang paling rawan ya untuk lepas dari rombongan ya. Ya macam-macam, mungkin kedorong karena fisik kita juga dibandingkan dengan fisik sesama saudara kita yang dari luar sana yang gede-gede ya, ada kedorong masuk tengah lagi. Nah sementara waktu putaran ke-7 akhir itu kan kita sudah merepet ke pinggir ya untuk melakukan sholat di belakangnya Maqam Ibrahim tadi. Nah itu sering kececer, maka kita sebagai tour leader biasanya nunggu dulu di pinggir, nunggu kita tarik, kalau ketemu kelihatan kita tarik. Nah udah kita sama-sama, kalau udah terkumpul semuanya baru kita adakan sholat bersama. Jadi memang harus ada yang nunggu seperti itu Pak Alwi ya. Iya. Makanya kita kalau sudah putaran ke-6 itu kita sudah siap-siap, harus rapat. Gitu, jangan sampai kedorong. Gitu. Yang kecil di tengah. Pastinya. Yang ibu di tengah. Jadi bapak-bapak yang gede, anak-anak muda, laki-laki, cowok-cowok itu di samping. Saya yang selalu ngatur itu. Jangan sampai kedorong. Oke. Kalaupun ada kemudian nanti dikembalikan Pak ya. Iya, kita jaga dulu, ya udah kita ambil tarik. Kita jemput itu istilahnya gitu. Kadang juga nggak kelihatan. Sama mungkin Pak ya. Sampai 2 putaran baru ketemu. Berarti dia nambah bonus 2 putaran. Sampai 9 mereka. Jadi bonus 2 putaran, Masya Allah. Oke, itu tadi pengalaman bersama Suara Dharma Wisata dan juga Suara Muslim. Baik, tadi masih ada 3 kata gitu ya untuk kesan umroh bersama Suara Muslim dan Dharma Wisata. Dari Hana dulu apa kesannya? Ayo ke sana lagi. Ayo ke sana lagi, kesana lagi. Bareng-bareng lagi ya. Insya Allah. Bilang Pak Alwi ya. Kalau Hana, Rosi.
Oh ini yang 3 kata tadi? Iya, 3 kata. Iya, sakral sama unfinished business gitu saat ngerasanya. Sakral Sama unfinished business. unfinished business. Karena ngerasanya umroh itu nggak cuma saat di sana aja, tapi seperti yang disampaikan ustadznya, umroh itu juga setelahnya pun ibadah kita makin meningkat dan sebagainya, itu sebagai dampak dari umroh. Dan sebetulnya dari saya pribadi ngerasa belum cukup untuk menyampaikan terima kasih secara proper, khususnya kepada jamaah, kemudian juga ustadz-ustadz yang di sana, dan harapannya belum terima kasih itu mungkin tidak bisa disampaikan secara langsung, tapi kita tetap berterima kasih lewat doa gitu maksudnya Ustadz. Jadi selalu terhubung via doa gitu. Tapi saya sudah terasa. Oh Masya Allah. Sudah terasa doanya Pak Alwi. Oke, baik Pak Alwi, kalau melihat umroh artinya di usia kapanpun ya, di usia berapapun bisa melaksanakan umroh. Insya Allah begitu. Cuma memang kalau anak-anak itu ya memang belum tahu apa ini arti ibadahnya. Ya, kalau ini kan sudah mereka anak-anak lagi, ya, sudah remaja. Saya kira juga udah paham, apalagi kita juga adakan manasik dan lain sebagainya, hukumnya, rukunnya, pahalanya dan lain sebagainya udah kita sampaikan semuanya. Jadi mereka juga sudah di sana melaksanakan, tinggal mengaplikasi saja apa yang sudah kita sampaikan di awal-awal sebelum keberangkatan. Gitu. Oke. Iya. Ada amalannya nggak Pak Alwi, mungkin bagi mitra musim nih yang pengen berangkat umroh? Ya pokoknya niatkan dalam hati. Insya Allah nanti Allah akan ini mengijabah ya doa kita. Pokoknya selalu ingat di mana kiblat kita. Oh, saya juga kepingin ke sana sebagai tamunya Allah. Mudah-mudahan Allah akan memanggil kita. Jadi memang Allah tidak memampukan orang yang mampu, tapi memampukan orang yang punya niat untuk berangkat ke sana. Insya Allah dengan hati yang kertek tadi, Allah pasti mendengar dan Allah nanti akan mempermudah jalan itu. Nggak disangka-sangka rezeki dari mana atau lain sebagainya, atau mungkin bukan saya promosi. Silahkan anda yang ada niat untuk berangkat ke sana mungkin bisa mengumpulkan keluarga sehingga nanti kami bisa hitungkan bisa berangkat. Ngajak orang juga maksudnya Pak Alwi ya. Begitu. Bukan promosi ya. Tapi ini ikhtiar untuk jalan ke sana. Semakin banyak yang diajak, kesempatan juga semakin banyak. Baik, demikian mitra muslim, sebagaimana haji, umroh tentunya jangan ditunda-tunda ya. Kalau Anda sudah berniat, kemudian Anda ikhtiarkan dengan berbagai macam ikhtiar yang ada, selanjutnya Allah akan mudahkan kita berangkat. Dan nanti keberangkatan berikutnya bersama Dharma Wisata Indonesia tanggal 1 Maret. Terima kasih Pak Alwi, terima kasih Mbak Rosi dan juga Mbak Hana sudah hadir di podcast SM Talk hari ini. Kita akan jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya dan semoga memberi keberkahan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.